Jadi dari uang sisa belanja ini saya puter supaya ini nanti bisa besar. Jadi selama itu, jadi dari 200.000 itu tetap setiap hari, misal kita mau bikin 20 kotak bakpia, kita belanja. Terus besok begitu lagi. Jadi saya beli itu dari mulai 1 kilo, 2 kilo bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Diana Putri, owner dari Pia Putri Blitar. Alamat Desa Sumber, Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Sebelum usaha Pia Putri, saya hanya ibu rumah tangga biasa. Dengan waktu itu masih punya 1 orang bayi ya Mas ya. Karena saya suka masak, suka bikin kue. Di waktu luang saya coba-coba bikin kue untuk ditawarkan, dijual. Waktu itu masih belum lewat media sosial. Jadi tahun 2012 itu masih ditawarkan dari pintu ke pintu seperti itu. Tantangan terbesar gini, konsumen kan belum tahu, maksudnya waktu itu kalau barang pabrikan dengan barang home industry itu kan jelas beda. Mesti dibandingkan dengan kalau pabrikan kan besar, kalau punya saya itu waktu itu produknya lebih kecil tapi memang home industry. Jadi gini, saya pernah mengalami kecelakaan, lalu tangan kanan saya itu sempat cedera. Waktu itu saya berpikir saya sudah selesai, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang membuat saya bangkit, saya melihat anak saya waktu itu masih kecil. Insya Allah saya masih bisa berusaha bangkit lagi. Akhirnya dari saya belum bisa apa-apa, saya belajar lagi, aktivitas seperti biasa, mulai menyapu dengan tangan kanan, mulai belajar naik sepeda motor lagi, mulai tidak takut lagi naik sepeda motor biar saya bisa melakukan aktivitas dengan mandiri. Waktu itu pemikiran saya begini Mas, di Blitar kan belum ada Pia. Waktu itu Pia, kalau kita dengar Pia taunya dari Jogja. Jadi dalam pikiran saya ini adalah peluang karena belum ada saingannya waktu itu. Jadi saya mikir, oh kenapa kita kok nggak bikin Pia aja, yang di sini belum ada. Otomatis kalau belum ada kan pemasaran kita lebih mudah dengan tidak banyak saingan. Terus kalau misalnya di Jogja mungkin kota wisata ya bisa jual Pia itu dengan harga mungkin agak sedikit lebih mahal. Kita pengennya bikin produk Pia yang terjangkau pasar kita menengah ke bawah. Harga terjangkau tapi rasanya masih enak, seperti itu. Mulainya itu sebenarnya pemikiran kami cuma sederhana. Belum ada angan-angan untuk bikin besar gitu kan belum ya Mas. Jadi saya mulainya memang benar-benar awal modal itu dari 200.000. Saya minta uang dari suami. Jadi istilahnya itu sisa uang belanja. Saya kelola, kita bikin sesuai pesanan. Kita upload di grup-grup Facebook, kita bikin secara pre-order. Jadi kita beli terigu itu mulai dari 2 kilo terigu, 1 kilo gula. Setiap hari kita belanja secukupnya, uang itu kita puter. Jadi dari uang sisa belanja ini saya puter supaya ini nanti bisa besar. Jadi selama itu, jadi dari 200.000 itu tetap setiap hari, misal kita mau bikin 20 kotak bakpia, kita belanja. Terus besok begitu lagi. Jadi saya beli itu dari mulai 1 kilo, 2 kilo bahan. Tantangan yang paling berat satu, mungkin ada juga sih yang menawar, mungkin dengan yang menurut kita dengan tidak wajar. Kita berusaha membuat produk yang dengan rasa yang enak tapi dengan harga yang terjangkau. Itu kita sudah menarik margin tipis sebenarnya. Tapi tetap aja memang konsumen kan haknya ya untuk menawar. Mereka masih menawar. Waktu itu kita jual bakpia itu 9.000 per kotak isi 10. Itu masih ada yang nawar, kenapa enggak 5.000, kenapa enggak 4.000 seperti yang kebanyakan ada di pasaran. Tapi saya berusaha menjelaskan kalau produk saya ini insya Allah layak dihargai dengan harga sekian. Ibu boleh tester dulu, beli 1-2 biji dulu, nanti baru bisa dipesan untuk acara, seperti itu. Jadi dulu belum ada kemasan seperti ini, kita jualnya pakai mika, pakai kayak foam itu Mas, untuk orang beli 1 kotak, 2 kotak. Setelah orang percaya, alhamdulillah waktu itu kita dipercaya untuk pertama kali pesanan 300 kotak. Itu langsung kita nekat untuk nyetak brand.
kardus kemasan Pia Putri ini. Gambaran kita itu cuman begini, kalau kita sudah nekat nyetak brand, otomatis kan kita nanti dapat pesanan 300 kotak, itu sudah promosi ke 300 orang. Wajar ya, usaha itu memang ada naik turunnya Mas. Ada saat pengen berhenti juga karena mungkin ada kendala. Maksudnya sebenarnya kalau untuk kendala produksi sih tidak ada. Waktu itu COVID, sebelum COVID kita kan mikirnya jauh. Kalau COVID kan mungkin tidak ada orang bepergian, tidak ada acara. Terus kalau kita begini terus bagaimana? Sempat kita mau berhenti dulu, stop dulu, libur. Ternyata tapi dalam hati saya masih memikirkan kalau saya berhenti ada orang-orang yang bekerja di sini bagaimana. Terus akhirnya kita mikir lagi, bangkit lagi, gini aja, ndak usah saklek melulu bikin bakpia. Akhirnya waktu itu kita bikin pizza, bikin donat, kita ngantar-ngantar ke rumah. Jadi yang awalnya kita merasa kesulitan, selama COVID itu tetap ada penghasilan sampingan selain bakpia. Jadi karyawan kami tetap bekerja. Jadi ada saat-saat sepinya usaha itu ada. Awalnya itu kita lagi naik-naiknya, terus begitu COVID kan langsung turun. Terus dalam doa saya gini, ya Allah, apabila memang ini rezeki kami, tolong mudahkanlah seperti itu. Padahal besok hari ini, misalnya malam ya Mas, belum ada gambaran besok ini mau kita kerja apa. Saya sudah mau nelpon mbak-mbaknya untuk meliburkan karena tidak ada pekerjaan. Jam 10 malam itu ada orang telepon, Mbak bisa minta tolong besok dibikinkan bakpia 250 kotak. Itu saya langsung nangis Mas. Tadi ya Allah, alhamdulillah ternyata kita masih ada rezeki di sini. Meskipun tidak ada gambaran besok, bahkan saya mau kerja nandangi apa ya Mas ya. Ternyata Gusti Allah masih mendengar doa kami. Usaha ini biar bisa berkelanjutan bagi kami, terutama karyawan kami juga. Jadi kita insya Allah tetap mempertahankan mutu dari bahan yang kita gunakan, tidak menggunakan bahan yang asal-asalan. Jadi biar rasa Pia Putri itu tetap seperti asalnya ya Mas ya. Satu itu, terus jadi konsistensi bahan yang kita pergunakan. Terus yang kedua, layanan kepada konsumen. Insya Allah kami akan terus memperbaharui layanan supaya konsumen kami merasa nyaman. Terus yang ketiga, promosi itu tidak hanya lewat kemasan ini sudah termasuk promosi kami otomatis lewat brand Pia Putri. Yang kedua, sosial media juga tetap kami kerjakan. Jadi biar lebih luas. Yang keempat, jangan lupa menyisihkan hak yang ada dalam rezeki kita harus dikeluarkan seperti itu. Dari awal sampai sekarang insya Allah yang resep yang kami pergunakan tetap sama. Untuk ukuran pun sama. Misal ada kenaikan bahan, kami mesti akan menyampaikan kepada konsumen daripada kita merubah ukuran dan mengubah rasa dengan berat hati, kami mesti akan matur untuk menaikkan sedikit harga Pia Putri demi kelancaran produksi juga. Awalnya itu hanya Pia rasa kacang hijau dengan isi 10 kotak. Waktu itu kita bidikan pasarnya itu kan oleh-oleh Mas. Ternyata semakin ke sini pasar kita itu ganti bukan ini. Ternyata orang minatnya untuk asul-asul hajatan. Jadi, Mbak, saya mau pesan buat hajatan, tapi dana saya sekian. Saya minta dibuatkan isi sekian seperti itu. Akhirnya kita munculkan Pia Putri dengan isi di bawahnya, harga kan otomatis lebih terjangkau lagi. Jadi sekarang ada Pia mulai kemasan isi 10, 8, 6, 5, 4 ada. Jadi untuk misalnya acara yasinan bisa pesan diisi 4 atau 5. Untuk oleh-oleh hajatan bisa dipesan diisi 8 atau 10. Terus untuk rasa, dulu rasa kacang hijau, sekarang ada variasi rasa ubi sama coklat. Ada juga bolen pisang. Nah itu, tapi rasa yang paling diminati tetap kacang hijau. Yang jelas kita harus memperbaiki hubungan dengan Allah, orang tua, lingkungan sekitar, keluarga terutama seperti itu. Saya insya Allah jadi jalan rezeki kita seperti itu Mas. Satu, hubungan dengan Allah, keluarga, terutama kedua orang tua kita kalau masih ada, dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita terdekat, dengan karyawan kita harus menjalin hubungan dengan baik. Satu, jangan takut berusaha.
dengan kemajuan teknologi, gini, nggak hanya butuh modal besar untuk memulai usaha. Kami buktikan dengan 200.000 uang belanja itu kami bisa bertahan. Jadi yang satu untuk berusaha itu yang harus konsisten, berani berpikir, terus ulet juga Mas. Kita harus fokus, misal mau usaha apa, kalau bisa satu aja dijalani dulu. Kalau itu sudah berkembang baru kita mikir yang lain. Kalau kita mikirnya ke sana kemari mungkin akan lebih jauh sulit fokusnya. Terima kasih atas kesediaan pemirsa menonton video ini. Jangan lupa kalau ke Blitar mampir ke pusat oleh-oleh Pia Putri, bisa lewat pesan lewat TikTok, Instagram atau Facebooknya Pia Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.